Ngeri kali Bang Blender ini ya. Buat apa? Narasi-narasinya. Wah, aku cekek kau. Kalau bisa kutelan kau. Jangan gitu Bang. Jangan gitu. Bang, yang perlu Abang ketahui Bang, Tuhan itu bukan suatu yang merujuk, tapi Tuhan itu adalah gelar. Dulu ini tapinya tadi, menurut dia, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Dia bilang tadi, mulai dari bayi dia sudah Tuhan. Kamu percaya nggak tuh? Mulai dari bayi kita berangkat dari Tuhan. situ Bang. Kita berangkat dari situ. Anggap aja mulai dari bayi katanya udah Tuhan. Sekarang kita yang perlu kita pahami itu Abangku, Abang Da, ya. Itu Tuhan itu bukan merujuk kepada sosok. Enggak, saya nanya ini Tuhan bukan itu ini adalah loh. gelar. Yesus itu Tuhan nggak? Ya tanya sama yang mengatakan itu Bang. Anda ini saya tanya. Menurut Anda Yesus itu Tuhan atau bukan? Sekarang Abang menanyakan dia di mana dia. Saya menanyakan di kursi ini saya duduk. Iya, maksudnya Abang menanyakan Yesus itu dianggap Tuhan di bumi atau menurut kamu terserah kamu jawab mana apa terserah. Nah, kalau Abang bertanya bahwa Yesus itu adalah Tuhan di bumi, iya betul. Oke. Tidak usahanya seperti Nabi Muhammad SAW, Bang. Dengerin. Waktu Yesus karena di bumi, arti dari Tuhan itu Bang bukan esa. Arti dari Tuhan biar saya kasih tahu loh. Enggak usah kau kasih tahu, nggak ditanya. Karena Abang nggak mau tahu. Framing aja. Nggak boleh gitu Bang. Kita harus pakai data gitu loh. Yesus di bumi berapa tahun dia di bumi? Gimana Bang? Berapa tahun Yesus di bumi? Enggak, kita nggak bahas itu dulu Bang. Kita masalah berapa banyak Tuhannya gitu loh. Tuh. Masih mau kau datang besok? Udah mau subuh. Dari awal udah ribet agamanya. Ah, perempuan ini Nadia nih, silakan. Nadia, halo. Nadia. Halo. Selamat pagi. Hai Mas. Nadia. Nah ini dokter nih, bener nih dokter nih. Dokter yang benar dan Dokter. Halo. Selamat sore. Anda waras? Ini sudah. Loh, Anda yang nggak waras. Aku nanya selamat sore kok cuma nanya ini. Aku nanya selamat sore. Ya, Anda waras atau sudah? Waras lah bos. Aku nanya selamat sore. Kau lucu. Jawablah. Untuk apa saya jawab? Ini sudah pagi. Ini sudah. Di mana pagi? Di sini semua sore. Kau pagi sendiri kok nggak aja kau. Oh berarti Anda di mana? Anda di Kutub Utara. Udah mulai masuk ke topik. Anda di Kutub Utara atau Kutub Selatan? Mulai ke topik lagi. Saya kasih naik kau. Saya kasih nanya. Dengerin. Iya. Menurut kamu Yesus Tuhan atau bukan? Tuhan. Lanjut Blender. Tuhan katanya, lanjut. Tuhan. Baik, Yesus Tuhan ya. Bapak Tuhan. Bapak Tuhan. Bapak itu mana ya? Bapak itu ya Tuhan. Roh Kudus juga Tuhan. Roh Kudus itu yang ada dalam diri Yesus. Berarti Roh Kudus, berarti tadi berapa jadinya? Tuhanmu. Ya Tuhan memanggil Bapa itu Tuhan, sedangkan berarti di dalam diri Yesus ada Bapa. Iya, mereka ada satu kesatuan. Roh Kudus juga. Berarti apakah mereka terpisahkan? Tidak. Sewaktu Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, Bapa juga dalam kandungan? Loh, tentunya tidak. Bapak itu kan berkuasa. Tapi kok terpisahkan? Aduh, mati kali. Tadi kan kau mengatakan tidak terpisahkan. Yang mana betul nih? Kan kau mengatakan di dalam diri Yesus itu ada Bapa dan Roh Kudus. Mereka tidak terpisahkan, benar kan? Ya kan? Hah? Macet kok. Masa? Enggak, sekarang begini, hilang sialmu. Tadi kan kau mengatakan di dalam diri Yesus ada Bapa dan Roh Kudus. Ya. Mereka tidak terpisahkan kan? Ya.
Oke, sewaktu Yesus disalib, apakah Bapak juga disalib? Lah tidak lah, dia kan berkuasa. Nah, kan cuman ya kau nggak konsekuen kau ngomong. Tadi kau bilang nggak terpisahkan. Bukan nggak konsekuen, Jadi karena cuman dia ya? berkuasa. Dia Nggak bisa ada urusan berkuasa. tindakan. Jadi kemana bapaknya waktu disalib? Loh, kemana bapaknya waktu disalib? Itu kan memang tugas Yesus untuk menebus dosa manusia. Makanya dia Iya. itu, ya bukan Jadi berarti, sejak kapan mereka bukan terpisah? berarti Sejak Yesus, kapan mereka terpisah? Sebentar dulu. Bukan berarti Yesus itu disalib, Bapak juga tersalib. Anda itu goblok berarti. Loh, tapi kau yang mengatakan tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan bukan berarti dia tidak bisa keluar Berarti dari- terpisahkan lah kalau begitu, bos. Jangan kau bilang tidak terpisahkan. Ribet kali Anda ini. Kau yang ribet. Berarti Tuhanmu on off. On off. Kenapa on off? Ya, iya. Dia on terus. Iya, kalau on terus berarti bapak ikut disalib. Oke, saya tanya kepada kamu ya. Oke, saya tanya balik sama kamu, boleh? Nggak, ini dulu clearkan dulu ya. Berarti tidak bersama ya. Berarti aku dan bapak Oke. tidak sama ya. Oke lah, saya bilang tidak sama. Oke, tidak sama. Tidak Oke. sama. Berarti Yesus manusia Oke. murni, bukan Tuhan ya. Oke, sebentar. Oke, main. Saya tanya Oke, kepada kamu. mantap. Oke, saya lanjut. Oke. Ya, saya lanjut. Lanjut. Saya yang kasih. Saya Jawab bertanya jawab kepada tidak kamu. nyambung aja dah. Jawab tidak Sebentar. nyambung aja. Oke. Sebentar, saya kasih pertanyaan kepada Blender ya. Pakai apa kek? Ketika Nabi Muhammad itu kena racun oleh orang apa itu ya, saya lupa itu. Ketika Nabi Muhammad kena racun, di mana itu pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala itu? Dari mana kau Oke. tahu? Jadi jawabannya Kemana gini, Blender. pertolongan dia? Jadi dia menundukkan kepalanya karena sesudah dia minum anggur asam, dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya dan sudah selesai. Kenapa saya menghujat? Iya, saya kan itu ngomongnya kenyataan. Anda itu Ya, oke. rasanya saya Oke, kayak baik. menghujat. Oke, ketika Nabi Muhammad Saya dikatakan itu diracun, tanya. dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Loh, dari mana tahu? Tengok dalil jalan banyak. Dari di mana kau situ, tahu? di Sahih- Dari mana kau tahu? Sahih Bukhari itu banyak. Ya, mana? Di mana tertulis? Anda Mana? jangan berdusta. Ya, di Karena mana dalam tertulis? Kau agama yang Anda membawa itu data, mana datanya? diperboleh- Mana datanya? Iya, Kak. Saya tidak perlu data, Anda pasti Ya, tahu. dari mana kau Karena tahu? Lah, dari mana tahu? Ya banyak dong. Iya, makanya Video-video dari itu mana? Dari mana kau tahu? banyak. Apakah orang yang bicara sama kau atau kau yang membaca? Dari mana kau tahu? Oh, bukan. Ya udah, mana? Dari mana? Bukan saya membuat. Ya udah, dari mana? Saya baca, tapi saya Di lupa mana kau baca? ayatnya Di mana? yang kau baca? Iya, itu di Sahih Bukhari itu. Di Sahih Bukhari berapa? Kamu aja lah yang cari. Loh, Karena cuman kau ini menang. Kau nggak bertanggung jawab kau kalau bawa data. Dari Iya, mana kamu kau jangan tahu? pura-pura. Kamu jangan pura-pura dusta. Enggak pura-pura aku nggak tahu. Kau kalau memang kau tahu kau sebutkan sama aku. Saya lupa ayatnya, tetapi saya pernah Lupa menonton pula video. kau. Berarti kau menuduh namanya. Mana? Loh, kenapa menuduh? Ya udah, mana Bukan datanya? saya Mana menuduh. datanya? Aku nggak tahu. Apa yang kau sampaikan Ya dia memang nggak tahu. karena dalam Islam itu bisa Nggak usah, kau bersaksi tunjukkan dusta saja, kau dalam buktikan tiga kepada aku, hal. kau kasih informasi. Jadi dari mana kau tahu mengarang-arang, kau namanya ini mengarang-arang. Oke, saya cari dulu ya. Ya, Nanti carilah ada kau, yang cari. buka ya. Saya Cari. cari ayatnya. Kau buka, kau tunjukkan sini. Tunggu, kasih tahu berapa hari kita tunggu gitu loh. Nah, berapa lama kau nunggu? Berapa lama? 3 hari. Oh 3 hari. 3 hari 3 3 malam. hari. 3 hari 3 malam sama kayak Tuhannya. Oh seperti Yunus dong. Kalau Yunus nggak mati Yunus ditelan doang Bang Andi. Ini kan mati kalau ini. Oh ya juga sih. Oh dia lagi mencari. Kenapa kan Nabi kami ya gitu. Tuhannya aja makanya matinya cepet di kayu salib kena racun kan. Kalau Kenapa Nabi Muhammad jauh-jauh ke Nabi kami? Nabi Muhammad di perang Khaybar kan habis itu masih berdakwah 4 tahun nggak mati, kemudian meninggal di situ gimana sih? Racun apa? Racun vitamin C 4 tahun. Misalnya Dulu deh. Misalnya kayak contoh misalnya kayak apa ya Matius 27:34 tuh lalu Yesus mengecapnya namun tidak meminumnya gitu kan. Makanya dia pas disalib jam 12, jam 3 sore udah meninggal gitu. Itu baru efek racun. Kayak contoh Jessica lah.
Gitu kan, diminum set langsung meninggal hari itu juga gitu. Itu baru Ini- mati racun. Diracun kapan, meninggal kapan ya? Misalnya nih Gitu si siapa sih namanya ini? Dokter nih. Saya gamparin hari ini, trak. Gitu kan. Terus meninggal 10 tahun kemudian ada berita. Dokter ini meninggal karena digampar Bang Handi. Enggak begitu dong. Enggak begitu namanya. Kau meninggal bukan karena digampar, karena kau masih hidup 10 tahun. Kecuali waktu saya gampar mati seketika ya baru itu bisa dikatakan mati digampar gitu. Jadi itu ya kawan-kawan ya gitu. Jadi sebelum ke nabi kami, Tuhan kalian dulu gitu loh. Tuhan kalian dulu, kalian lihat gitu. Kenapa disalib cuma 3 jam udah mati gitu loh. Itu baru efek racun. Diracun itu. Di mana nih? Kalau kita udah tahu sebenarnya ya, coba kita nyiksa ya Riz ya. Iya. Supaya Kita udah belajar. tahu. Ya, ya. Memang Anda sudah tahu, tetapi Ya Anda itu saya mau nyiksa bersaksi kamu, dusta. belajar mau nyiksa kamu dulu. Karena dalam Islam itu kan bisa bersaksi 3 dusta, makanya Ya kalian bisa berdusta Nah, dalam saja. penginjilan kan, 1 Korintus 9. Jadi sama-sama kita ada bohongnya, coba kalau lu bohongnya pas penginjilan gitu loh. Itu curangnya Kristen tuh. Nah jadi itulah Bre. Jadi sebelum ke nabi kami, ke Tuhan kalian dulu. Matius 27:34. Ya, sekarang gitu. Anda katakan, iya kan dia kena racun. Ya racun itu bisa dia berdampak pada misalnya ini hari misalnya saya kena racun. Ya bisa dampaknya itu sampai 10 tahun. Tetapi saya mengalami ya kesakitan terus macam itu ya. Kalau Itulah. Yesus itu matinya diracun Racun apa yang- matinya digebuk? Iya. Bro, Yesus. Iya, lu jawab pertanyaan gue dulu. dia ya Ini dia di dengar kayu dulu salib. pertanyaannya baru kau Sebentar jawab. mati tetapi dia Diam bangkit dulu. lagi. Diam dulu. Oke. Dengar dulu pertanyaan. Lu kalau nggak di mute nggak mau dengerin. Yesus itu menurut kamu ini Tuhan lo ini mati diracun atau mati digebuk, ditombak? Jawab. Nah giliran kamu yang ngomong. Mati diracun Silakan. tidak, dia tidak mati diracun, dia mati di kayu salib. Alah. Apa penyebab kematian Yesus di tiang salib? Jawab. Kematian dia ya karena dia sudah habis dipukuli oleh tentara Romawi. Oh mati karena digebuk. Lah, namanya dia kemanusiaannya ya wajar dong digebuki. Oh, jadi Kamu aja Tuhan kan ada mati 2 orang digebuk. 3 orang Oke, kamu digebuk cukup. pasti mati. Jadi Tuhanmu kesimpulannya Tuhanmu mati digebuk gitu ya? Lah, namanya kemanusiaannya ya pasti mati lah. Iya mati digebuk apa mati diracun? Kok mati diracun? Ya terus mati Jadi- penyebab kematiannya apa? Iya, dia mati digebuk, lalu digebuk, udah, dia beres. Waktu digantung digebuk di katanya, tiang kayu lanjut. salib untuk. Nah kalau gitu logonya jangan salib Sebentar dong, dulu. ormas harusnya. Sebentar dulu. Tetapi Anda jangan hanya melihat dia Anda jangan melihat dia hanya mati, tetapi Anda tidak melihat dia bangkit lagi, bukan seperti. Nah di situ bangkitnya tuh hilang feeling Bre. Bangkitnya tuh hilang feeling di sini nih. Kalian berbohong dalam penginjilannya itu. Kalian bilang bangkitnya bangkit sendiri gitu kan, membangkitkan diri sendiri. Gua baca-baca ternyata dibangkitin sama Allah. Sama aja bohong kalau kayak gini kan. Mana ada bangkit dari di 1 mana? Korintus ya? 6:14. Allah membangkitkan Tuhan. 1 Korintus. Yang bukan bangkit sendiri kan ini takia Korintusnya kenceng banget Kristen. 1 Korintus 6:14. Kisah 232 juga. Nah, KPR 232 juga. Itu lebih duluan daripada apa? Korintus KPR 232. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Ya, dibangkitin. Kayak gitu dibanggain. Minta pertolongan juga kepada Tuhan umat Islam untuk bangkitin Tuhannya. Ya itulah namanya aku dan Bapak adalah satu. Berarti itulah inilah lagi, Bapak Res. itu Iya, Namanya iya. mereka Tetap itu aja kalau sama dari satu surga. nih, nggak gini Bre. Kalau misalnya satu gitu ya masing-masing bisa bangkitin diri sendiri dong. Harusnya jangan minta tolong. Kalau minta tolong 1-0 namanya, bukan 1. Nah, baru mikir kan. Kalau memang satu, aku dan Bapak adalah satu, ya bangkit sendiri lah. Jangan dibangkitin orang Ya. gitu loh.
Ya karena kekuatan Yesus itu ada pada Bapa. Ya, Jadi- berarti bapaknya yang kuat bukan Yesusnya kan gitu. Sama semua manusia juga kekuatannya ada pada Tuhannya kan gitu. Jangan dibilang Yesusnya kuat kalau gitu, Tuhannya yang kuat. Gitu loh. Baru berpikir lu di situ. Ya karena Yesus itu Apalagi? memang Bapa yang menciptakan. Ya memang Yesus Ah, itu mantap. manusia yang yang dipilih Allah. Ya udah gitu kan. Ya, Orang-orang yang ya, dipilih betul. Allah pasti mempunyai pasti mempunyai jalan hidup yang lebih berat daripada manusia-manusia yang lainnya gitu kan. Berat itu jalan hidupnya. Iya, benar. Kayak gitu. Nah, lu berapa? Yesus lu di persekusi Yahudi berapa lama? Oh, itu saya tidak tahu itu. 3 tahun. Gimana sih ya selama dia penginjilan itulah 3 tahun. Nabi kami Mana ayatnya 3 tahun? ya dari zaman dari Matius sampai Yohanes kan jaraknya 3 tahun dia. Oh iya. Itu dialah. Nah, Nabi kami 13 tahun selama dakwahnya. Gitu. Ya saya kalau kita lihat dia 1 tahun jalan telanjang. Gitu. Ayub karena sakit bertahun-tahun. Semua orang-orang yang dipilih Tuhan mempunyai jalan hidup yang lebih berat daripada manusia lainnya. Gitu, Bre. Tetapi Yesus itu berbeda. Dia itu datang dari atas, bukan dari bawah. Beda Yohanes dengan 17 manusia lainnya. Yohanes 17:23 dibaca gitu kan. Kalian murid-murid Yesus itu juga bukan datang dari dunia ini katanya. Nah, ini bisa nih gue injili nih, bisa gue injili nih. Kita baca Yohanes 17 ya. Yohanes 17:21 kalau nggak salah. Ya betul Bang Kores, Yohanes 17:21. Supaya mereka semua menjadi satu namanya kalau saja kita supaya dunia. Bukan yang itu. Ya dia Yohanes 17 tapi tunggu ya. Kita ketik dulu dunia. Dunia. Ada 27 dunia. Tunggu. Kan. Dunia. Tidak ada. Gimana? Kamu jangan sama seperti Juma. Salah-salah kasih ayat. Ini Yohanes 17:14, sorry Bre. Di sini dikatakan, aku telah berfirman, Yesus yang berbicara ya. Aku telah berfirman, aku telah memberikan firman-Mu. Nah gitu. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena apa? Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Jadi jangan dianggap literal gitu loh. Ketika Yesus itu berasal dari Allah, itu tuh perumpamaan. Gitu. Maksudnya bukan dari dunia apa? Pekerjaan. Yohanes 5:10-11 gitu kan. Apa yang dilakukan Bapa itulah juga yang dilakukan anak. Dan inilah yang kukatakan kepadamu supaya kalian semua sama-sama mengerjakan pekerjaan yang sama. Gitu anjir. Yohanes 17:14 lu baca di situ. Karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Gitu. Jadi lu udah bener lu bilang Yesus ini adalah ciptaan dari Tuhan semesta alam. Yesus ini dipilih, betul. Yesus berbeda. Semua nabi punya kisah yang berbeda, yang bisa diambil pelajarannya untuk orang-orang yang beriman. Gitu loh. Itulah kenapa nanti kalau kita ke Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Ar-Ra'd. Tunggu. Surah apa ya? Kalau nggak salah surah Al-Baqarah 38 gitu. Surah Al-Baqarah 286 kalau nggak salah ya. Di situ Allah berfirman gitu, kami tidak membeda-bedakan satu rasul dengan yang lainnya. Semuanya sama derajatnya. Itulah makanya dalam Islam itu baik Nabi Isa, Nabi Musa gitu kan, Nabi Muhammad, seluruh nabi-nabi yang layak diimani, bukan layak deh, maksudnya yang dikisahkan oleh Allah, kita imani semuanya sama, rata. Gitu Bre, lu udah bener posisi lu, tinggal belajar lebih jauh lagi sehingga lu berani untuk mengambil kebenaran yang ada. Waduh, hilang dia. Aki, Bang Kores. Yes. Ya jam 3 woi. Masa jam 2 di mari? Iya kan, beda 1 jam.
Oh iya wes itu. Ya wes itu ikhwan ya. Dengan turunnya beliau, itulah kebenaran yang ada. Ya itu Al-Baqarah 285. Selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Untuk para penyepong edis, silakan disupport semua finansial yang kalian punya di tabungan kalian ke programnya dia bikin rumah gitu. Jangan sampai nggak jadi, bre. Karena ujung dari rumahnya jadi, itu yang gue cari. Dan terakhir, kita muslim gitu kan sangat iri dengan cara wafatnya Ustadz Yahya Waloni rahimahullah. Semoga Allah menerima segala amal ibadahnya di sisinya. Amin. Dan semoga husnul khotimah, dan semoga kita semua berjumpa dengan semua yang telah wafat di Jannatul Firdaus. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Gitu. Dan alhamdulillah ikhwan, Ustadz Yahya Waloni ini tidak masuk ke dalam surga yang isinya mengawini Tuhannya sendiri, dan semoga kita dijauhkan dengan surga yang isinya cuma nyanyi terus ngawinin Tuhan, nyanyi terus ngawinin Tuhan, nyanyi terus ngawinin Tuhan. Dan kita umat muslim itu tidak akan pernah takut dan gentar dengan kematian ketika kita berjuang di jalan Allah, ikhwani fisabilillah. Dan semoga kita semua dalam keadaan husnul khotimah ketika wafat, dan juga dalam keadaan syuhada. Amin amin Allahumma amin. Tips mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Apalagi? Kores, Bang Andi, coba kasih pencerahan dulu mungkin Bang Andi dikit. Oke, mantap. Teman-teman yang sering masuk komal-komal Kristen yang boleh dikata tidak menguasai diskusi perbandingan agama. Bang Andi masih monitor Bang Andi. Nanti Bang Andi kasih masukan juga, atau Ustadz Alif kali kalau masih aktif. Udah tidur kali Bang Andi. Bang Blender. Oke, Aki kores saja Aki, diingatkan kepada kawan-kawan muslim, karena diskusi lintas agama dengan menjawab tentang Islam itu beda. Kalau kita menjawab itu kita tahu, tapi kalau berbicara diskusi perbandingan agama, lintas agama itu beda. Kita harus paham psikologi lawan gitu. Silakan Bang Kores. Ya. Jadi kalau kalian memang benar-benar mencintai, kalau kalian sudah terwujud, sudah terlihat bahwa kalian memang cinta dengan agama kalian, kalian cinta Allah Subhanahu wa taala, kalian cinta Nabi yang Allah turunkan kepada seluruh alam semesta, Nabi Muhammad SAW, dan kalian cinta dengan Islam ini, tapi kalian belum bisa mengontrol emosi, jangan naik ke room tritung. Jangan naik gitu. Karena kalau kalian gak bisa jawab, yang malu Islam. Karena kalau kalian kena buliannya, yang malu Islam. Sehingga kalau kalian memang ingin support agama ini, memang ingin support, ingin berkontribusi dengan agama yang kalian cintai ini, kalian diemnya di room muslim ikhwan. Mau roomnya itu lagi ngegaje, mau roomnya itu lagi nyanyi-nyanyi, mau roomnya itu lagi ngobrol-ngobrol santai, mau roomnya itu cuma diem aja, kalian diem di room muslim. Apapun yang terjadi, kalian diem di room muslim. Jangan di room tritung gitu. Apalagi lu naik ke sono gitu kan. Lu cuma bisa Yohanes 17:3, lu naik ke sono gitu. Jangan ya. Diem di sini ikhwan, diem di sini gitu. Ada room muslim, lu diem di situ. Lu bosan, cari room muslim yang lainnya. Jangan sekali-sekali ke room tritung gitu. Karena kalian ada di sana itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Kecuali memang ada komando dari kami untuk sebuah operasi pembubukan lewat chat kayak gitu ikhwan. Tapi kalau nggak ada yang kayak gitu-gitu, diem di room muslim, oke? Ini amanah dari kami semua yang berjuang gebukin tritung sebagai mugof, sebagai mujahidin Ghazwal Fikr. Gitu ikhwan. Dan jangan lupa kita adalah umat yang sangat mencintai kematian. Jikalau kita mati besok juga kita siap, sebagaimana mereka para penghujat Islam yang mencintai bahkan babi, yang dimana kalau besok mereka makan babi juga siap, kayak gitu ikhwan. Oke? Itu aja yang bisa gue sampaikan. Sip, Udah ditutup aja. Kita tutup dan doa kafaratul majelis, oke? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Ya khairu ummah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia punya kaum sendiri. Ini loh. Baca ini. Hati-hati ya teman-teman Kristen. Jadi Yesus itu hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel, bukan untuk dunia. Makanya dia berkata begini, yang mendakwa nanti mereka itu adalah Musa. Coba baca dari atas, jangan sepotong-sepotong ya. Begitu saudaraku.
Tuh, lihat kesaksiannya dia. Nih, di sini ya, dari 19. Nah, ini kita lihat ya. Iya. Dari 19 dibaca. Ini kesaksian Yesus tentang dirinya. Baca ini saudaraku sampai ke bawah, maka Anda akan temukan kebenaran itu. Amin. Silakan Pak Edward. Ya, sedikit teredukasi sih Pak, istilahnya perlu lagi kami tersering untuk membaca Alkitab. Betul Pak, saya setuju itu Pak. Referensi saya di dalamnya aja dulu Pak, Yohanes 17:1 sampai ke bawah Pak. Ini direnungi aja ayat ini dulu Pak. Nanti akan ketemu kok itu. Baru referensi saya tadi Yohanes 5:19, baca sampai habis. Ketemu itu Pak, ketemu kok. Siapakah Yesus menurut Yesus? Banyak kok di sini Pak, nanti jelasnya. Dia berdoa, ya kan? Nah, di sini ada 6 ayat yang menjelaskan bahwa beliau adalah utusan Tuhan. Coba aja hitung ke bawah Pak. Saya sudah pelajari ini Yohanes Pak. Saya bolak-balik tiap malam saya pelayanan Pak. Begitu. Silakan. Halo. Selamat malam Pak. Halo. Selamat malam Bu Karina. Ya, malam semua. Iya, Kristen atau Muslim atau Katolik? Kristen Pak, Kristen. Ya, silakan Bu Karina. Ada yang mau ditanggapi tentang perkataan Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Baik Pak. Itu tadi pernyataan Bapak sudah benar. Bahwa Yesus itu adalah berasal dari Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Ya. Jadi itu dua oknum yang berbeda. Bapa melahirkan Yesus melalui kata anak. Melalui kata-kata. Anakku engkau hari ini kuperanakkan. Ada tertulis di Alkitab. Jadi ada orang Kristen yang menganggap Bapa itu satu daging dengan Yesus. Dengan Yesus, dengan anak. Jadi Bapa anak. Tidak seperti itu. Ada orang Kristen yang menafsirkan bahwa itu satu oknum. Itu tetap berbeda oknum. Yesus adalah berasal dari Bapa. Mereka dua oknum. Tapi disatukan di dalam satu kesatuan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu berasal dari Bapa dan itu ada di dalam Yesus. Satu kesatuan Roh Kudus yang menggerakkan yang dua ini, dan semua yang Alfa dan Omega itu adalah Bapa. Bapa adalah Alfa dan Omega, tapi Yesus adalah bukan Alfa dan Omega. Dia bermula dan dia meninggal. Dia mati lalu bangkit. Nah, yang saya tantang, yang saya tadi kurang setuju yang Bapak bilang bahwa Yesus Allahnya Kristen, Allahnya Israel, bukan Allahnya dunia. Bukan untuk Israel, bukan untuk bangsa lain. Nah, di situ sedikit perbedaan yang saya artikan. Untuk begini, dunia Pak. mungkin tadi Ibu Karina, untuk dunia tadi Bang Polopo bilang. Bukan. Yesus itu untuk Israel dibilang tadi. Begitu kan Pak? Untuk dunia tadi mungkin salah pendengaran Bu Karyana. Kalau untuk dunia udah benar lah, apalagi. Jadi nggak ada yang salah, benar semua. Oh iya. Berarti Yesus diutus untuk dunia ya Bang Bu Karyana? Ya. Berarti ini ayat salah. Nah itu. Nah itu. Jadi yang mana yang benar? Ibu Karina atau Galil? Saya mau tunjukkan itu. Siap. Mau tunjukkan Pak. Boleh Ibu. Apa boleh. dasarnya itu untuk dunia? Siap. Sejarah dari ini ya Pak ya, sedikit saja sejarah penciptaan, nanti terlalu apa-apa, panjang. Bu. Mau ya. panjang pun juga enggak apa-apa. Sampai subuh kita kok. Sampai subuh. Ya. Aman Ibu, aman. Lanjut Bu. Ya, sejarah penciptaan terjadi pertentangan di sorga, yaitu
antara Yesus dengan Lucifer. Ya kan? Tunggu. Yesus dengan Lucifer, di mana itu? Ya, itulah dosa pertama sekali berada di sorga, kecemburuan Lucifer kepada Yesus. Karena Yesus adalah anak Bapa. Lucifer cemburu pada Yesus. Ya, karena ini menarik semua malaikat. Ini menarik ini, host. Ini menarik. Bu Karina. Ini sejarah penciptaan, Pak. Sejarah terjadinya penciptaan. Ya, jadi Lucifer itu adalah ciptaan. Yesus juga ciptaan. Yang tidak bermula dan tidak berakhir itu adalah Bapa. Nah, semua malaikat-malaikat diciptakan Allah juga. Diciptakan Bapa. Jadi yang ada di surga itu siapa? Bapa, Yesus, Lucifer, dan malaikat-malaikat. Ribuan malaikat-malaikat. Malaikat-malaikat ini selalu bersujud kepada Yesus. Lucifer sebagai ciptaan, kenapa saya nggak disembah? Iya. Itu menarik. Silakan. Ini menarik ini. Pencemburuan dari Lucifer kepada Yesus sehingga dia memberontak. Nah, jatuh ke dalam dunia ini, dunia kita inilah yang terakhir termuda yang bisa. Dunia kita inilah dimasuki si Lucifer untuk menjatuhkan Yesus. 6.000 tahun kemudian Yesus lahir dan menebus dosa manusia karena bumi kita ini yang sudah dititahkan bahwa beranak cicitlah kau dan penuhilah seisi dunia ini. Iya. Jadi Ini terlalu menarik panjang ini, Bunda Vera. Ini menarik ini. Saya baru dengar ini. Silakan. Enggak apa, durasi. Silakan. Yang mau ngopi aja dulu teman-teman. Ini menarik loh. Durasi. Iya, ini Ya, Pak. silakan, Jadi kan Bu Karina. ini Pak, masalah doktrin dan iman ini kita harus tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Masa lalu ya ini. Masa lalu pertentangan yang ada di surga adalah antara Lucifer, yaitu Lucifer ciptaan tercantik di dunia, dengan Yesus sebagai anak Bapa. Enggak, tunggu. Lucifer cantik. Gimana dalilnya itu Lucifer cantik? Ya, arti Lucifer itu bintang timur. Iya. Ya, dia penyanyi. Dia penyanyi. Iya, penyanyi. Ibu Karyana. Kenapa mesti heran? Lucifer itu ahli. Kayaknya nggak umum. Lucifer penyanyi. Di mana dalilnya, Bu? Lucifer penyanyi. Ada, Pak. Ada, saya tahu Firman yang penyanyi. Jadi begini, Pak. Saya sedikit, Pak. Dari mana dasarnya? Sabar dulu, saya naikkan dulu. Karena ini mungkin Pak Pastor Loading lah yang bisa ini kan. Jadi saya turun dulu ya. Ini menarik Pastor Loading. Silakan. Oke, ada yang ada yang mau. Silakan. Menarik ini. Saya teruskan. Itulah yang terjadi pertentangan di sorga, Pak. Kecemburuan. Makanya di dunia ini juga kecemburuan lah yang membuat kita jadi hancur. Ya. Nah, hingga waktu itu Bapa kan punya rencana. Yesus pelaksana. Nah, marilah kita ciptakan dunia ini. Kita ciptakan manusia segambar dengan kita dan segambar dengan rupanya dengan kita. Bapa bilang, lalu Yesus menciptakan bumi-bumi di dunia ini di semesta alam. Nah, bumi yang terakhir diciptakan adalah Adam dan Hawa. Itu. Jadi diciptakanlah si Adam, Roh Kudus yang membuat itu jadilah si Adam. Hanya untuk di tangannya Yesus yang membuat itu, menciptakan dari tanah liat, lalu dihembuskan nafas kehidupan. Jadi manusia ini adalah tanah dan roh. Gabungan dari tanah dan roh, itulah kita. Ya, makanya kembali ke tanah. Ya tadi Ibu bilang Lucifer itu cantik, berarti perempuannya, penyanyi juga. Nah, di sorga itu, masalah gender, kita nggak terlalu tahu ya. Tapi yang pasti,
Yesus itu laki-laki, Bapak itu laki-laki. Bukan, kalau ibu katakan begitu berarti betul, Bu. Saya cari Lucifer, ternyata betul penyanyi dia. Oh, itu penyanyi barat itu, Pak. Ini punya grup band, Bu. Dia punya grup band. Definisi Lucifer, coba. Bukan, tadi kan ibu bilang Lucifer itu cantik, penyanyi. Kebetulan saya buka, saya cari, ternyata betul. Itu cantik juga, penyanyi, punya grup band. Bukan cantik, bukan cantik. Tertulis. Oh, bukan cantik. Oh, iya. Iya, lanjut. Iya, lanjut. Jadi gini, Pak. Kita Kristen di saya, ya kan, di kita. Alkitab sebagai pedoman, Alkitablah sumbernya semuanya. Tapi ada nabi yang bisa menerangkan Alkitab itu. Yang bisa menjelaskan. Luar biasa kan? Itu. Jadi luar biasa. Saya tepuk tangan dulu, Bu Karyana. Tepuk tangan dulu. Ya, itulah Pak. Nabi inilah yang bisa menerangkan masa yang akan datang. Sabar, Bu, kita jangan dulu maju, kita undur dulu. Jadi Lucifer ini, tadi kan ibu bilang cantik, habis itu tidak cantik. Jadi apa dia, Bu? Biar kita dapat poinnya sini, Bu. Karena ini soalan bagus ini. Cantik rupawan, bukan cantik itu ke perempuan. Maksudku, sebenarnya apa ya? Seseorang yang rupawan. Ada di Google arti Lucifer apa? Sebentar. Tapi kayaknya terbantahkan juga itu, Bu. Karena saya buka dalil di sini, justru Lucifer itu tampan loh. Enggak cantik. Iya, tampan. Itu maksud saya. Saya salah. Maaf, saya ralat. Tuh, enggak tampan. Lucifer itu. Iya. Silakan Bu Karina. Menarik. Ralat, Pak, ralat. Ya, ralat ya. Ganteng ya, bukan cantik ya. Iya, handsome. Oke. Berarti data yang dikasih sama Bang Loding salah tadi, salah. Salah. Bang Loding. Ini dia. Oh, salah. Ya kalau salah saya akui salah loh, Pak. Iya, bagus, Bu, bagus. Ini menarik. Rupawan artinya. Oh, rupawan. Bentar. Iya. Padahal Yesus lahir ke dunia tidak cantik rupa, supaya tidak menarik. Berarti Yesus jelek? Enggak, ku bilang jelek enggak, tapi tidak menarik. Kalau dia menarik. Ada tertulis, Bu. Ada tertulis. Siap. Ada tertulis. Nah, kalau menarik ya udah disukai orang lah, Pak. Tapi gini, Bu Karyana. Macam kayak gini. Kira-kira menurut Ibu, Bu Karyana, tunggu, ini ada foto yang saya mau tampilkan, Bu. Kira-kira menurut Ibu, sebenarnya Yesus di sini yang mana sih? Saya juga bingung. Nah ini, Bu. Nah, ini yang perlu saya jelaskan, kira-kira? Pak. Ya. Tidak ada satupun di sini Yesus. Oh, maaf. Ini semua palsu. Palsu itu berarti. Palsu. Mungkin versi menurut versi kami ya, menurut versi kami ya. Sabar dulu ya. Itu gambar-gambar orang Barat hanya untuk meyakinkan bahwa Yesus itu ada. Siap. Kalau versinya Bang Polopo mana? Coba, siapa tahu ada di sini. Siapa tahu masih ada ya, saya lihat dulu harus ya. Ini edukasi. Karena versi Bang Polopo dengan versi saya beda juga, Bu. Iya, saya akui bahwa itu semua tidak ada gambar Yesus. Betul. Tapi intinya kebanyakan rata-rata tadi. Iya, Bang Loding, kebanyakan rata-rata teman-teman Kristen. Rupa Yesus tidak menarik. Iya, enggak, maksudnya gini, Bu. Rata-rata teman-teman Kristen saya tanya, itu saya bilang, mana foto Yesus di situ? Katanya nomor 10. Enggak ada. Hilang loh gambar juga kemarin, mana ya? Lanjut. Tidak ada, Pak. Lanjut. Saya tidak ada. Itu semua gambar-gambar orang Barat itu yang hanya untuk ini aja. Tadi Ibu mengatakan bahwa dia tidak tampan ya? Tidak, Yesus tidak tampan. Justru Lucifer
Kalau gambaran Ibu kira-kira gimana Bu? Gambarannya aja gitu, cluenya. Berarti gambar yang ada di gereja itu gimana itu Bu? Wah, di gereja kami nggak ada gambar Yesus. Enggak, maksudnya yang di foto-foto biasa itu kan ada foto Yesus itu di gereja ada toh? Ya, di gereja kami tidak ada. Menurut Bu Karyana, apakah itu fotonya Yesus atau bagaimana Bu? Saya gini Pak, saya imani Yesus itu ada dan nyata dan benar. Hanya bayangan hidup. aja, Pak. Yesus hidup, tapi bukan gambar yang sekarang ini, karena di situ dibuat Yesus itu tidak apa ya? Tidak tampan. Berarti jelek ya? Tadi kalau Ibu katakan Yesus itu tidak tampan. Bukan jelek Pak. Kan tidak menarik. Kan tidak menarik kan Bu? Tidak kalau menarik. Ini kan berarti kita lihat tidak menarik juga. Tapi mungkin bukan ya. Makanya jangan buat. Pak. Bukan, ini hanya ilustrasi Bu. Saya tidak mau menghujat Tuhan saya ya. Pasti Yesus yang hidup. Mungkin Ibu Karina ini merujuk ke Yesaya itu. Rupanya tidak tampan, ya kan? Betul nggak? Ya, betul. Berarti jelek ya? Bukan berarti jelek. Kalau jelek itu Pak, monster itu jelek. Mungkin ya. Gini aja Pak, motifnya apa? Kalau dia sedang mungkin ya Bu Karyana. Gini Pak, gini Pak. Motifnya kalau Yesus ganteng seperti si Krishna, siapa tuh yang film-film India itu? Itu kan sudah titisan dewa, udah artinya sudah orang udah bisa nebak. Oh ini harus istimewa nih, kita harus sembah ini. Siap. Bukan itu yang diinginkan Yesus. Kelakuan. Iya. Oh kelakuan Bang Palopo. Iya. Ya, itu yang mau dicontohkan Yesus. Iya. Itu Pak. Banyak ilmu kita dapat ini malam Bang Palopo. Banyak. Nggak pernah kita bahas yang kayak gini-gini. Baru Bu Karyana naik. Saya baru dapat poin. Wah. Iya. Ini baru satu Ibu Karina aja yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak tampan. Bu Mariana juga sopan orangnya, enak. Iya, betul. Aduh. Begitulah Pak Edward. Iya, begitulah Pak Edward ya. Itulah tadi yang saya katakan tadi Pak. Ya seperti inilah kita lihat. Jadi di sini Bang Palopo cuma 2 yang Kristen ya? Jadi maaf ya Pak, ini Kristen juga, bukan aku ini ya. Siapa tuh yang agak getol itu? Iya. Jadi yang di sini cuma 2 Kristen aja, Bu Karyana. Bu Karyana Kristen. Ada di komal-komal lain. Pak Edward Lase ini Kristen juga. Kalau Emenius ini saya curiga kayaknya kejauhan. Bukan apa, kalian rekam kita apa-apa. Ini Pak, masalah si Mikana selalu bilang Yesus adalah Bapak. Enggak. Itu Mikana, saya mau tentang tapi udahlah, nanti di depan orang mau saya bertemu dengan dia lalu saya bertemu 4 mata saya bicara. Makanya saya bingung Bu Karina, kalau Yesus adalah Bapa, berarti waktu Maria gendong Yesus berarti Mama gendong Bapak. Kan gak gitu? Iya itu dia. Betul bukan salah itu salah. Iya, masa Mama gendong Bapak, biasanya sih Bapak yang gendong Mama, iya gak? Buktinya aja. Buktinya Alfa dan Omega. Bapak itu Alfa dan Omega. Yesus dilahirkan, punya umur. Yesus itu ada usianya. Maksud saya, Yesus itu berasal dari Bapa. Bapak berasal dari mana? Nggak ada. Alfa dan Omega. Betul. Gitu. Jadi Mikana kok ngotot banget gitu loh. Kayaknya boleh saya bertanya sama Ibu ini host. Izin saya bertanya. Boleh masuk Bang Luding masuk. Boleh, Ibu, saya pengen bertanya di Wahyu 1 nomor 7 Bu ya. Wahyu 1:7. Nah, di sini bunyinya begini Bu. Ini Bu. Di sini dikatakan, lihatlah ia datang dengan awan-awan dan setiap mata melihat dia. Ini maksudnya dia datang dengan awan-awan ini seperti apa? Yesus. Iya, ini masih akan datang. Kedatangan kedua kali. Ya. Berarti kalau kita lihat datang seperti awan-awan, begitu saya searching di Google itu seperti ini Bu. Oh salah. Bukan salah. Itu balap-balapan. Oh iya Bu. Ya. Itu kan. Iya. Bukan maksudnya kita kasih contoh. Iya Bu. Ya. Mungkin contoh berarti seperti apa gambarannya? Silakan. Mungkin itu maksudnya Bang Loding Bu Karyana, ilustrasi kayak gitu mungkin. Iya. Illustration. Yesus datang dengan kedamaian lah. Kita gini loh. Ada motivator aja kita bergetar liatnya. Ini
Datang penyelamat. Waduh, nggak tahu lagi lah, kita tangan kita ke atas lah begini. Ya kan? Ya kan? Orang motivator aja kita bergetar. Ini menyelamatkan jiwaku, menyelamatkan diriku, datang menjemput. Wah, nggak tahu lagi gimana. Tapi ibu Kristen kan, Bu? Ibu Kristen kan? Kristen, Pak. Iya, kalau yang ini Pak Edward ini kan Kristen merek Katolik. Kalau yang Emi ini merek Protestan. Kalau ibu Kristen merek apa, Bu? Biar... saya Kristen Advent. Oh, Advent. Nah, cocok. Advent, iya. Pas. Siapa yang jadi Bapa, siapa yang jadi Putra, siapa yang jadi Roh Kudus, silakan. Saya tadi udah jelaskan, Pak. Yesus itu berasal dari Bapa. Bapa itu Alfa dan Omega. Mereka diikat di dalam satu keikatan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak berwujud. Tidak berwujud. Tapi bisa Roh Kudus lah yang sebagai action gitulah. Yang buat action. Sebagai action. Ya, contoh. Ini saya apakan, saya misalkan. Yesus mengambil tanah liat, lalu dibentuklah kepala, dibentuklah badan, dibentuklah kaki. Nah, terbentuklah jadinya. Udah di apa kan, ditempah ini kan tanah liat nih. Tapi kan masih tanah. Lalu dihembuskan nafas kehidupan. Nah, yang buat itu sel-selnya itu, Pak, yang buat itu jadi ada darahnya, ada ininya, ada ini mengalir semua darahnya apa? Roh Kudus yang bekerja untuk itu. Oh. Itulah, Pak. Terus Bapak itulah ngapain? Dalamnya penciptaan. Bapak ngapain? Bapak semua bekerja, tapi Bapak di sorga, dia tidak pernah turun. Oh, jadi gini, waktu di manusia diciptakan, Yesus yang ngambil tanah-tanahnya, kan gitu. Ya, Dia tanah liat. ngumpulin lah tanah apalah, dia dari mana ya kan. Lalu dibentuklah. Terus yang membuat urat-urat apa segala macam Roh Kudus. Ya. Terus Bapak ngapain? Itu pertanyaan manusia yang ini, Pak. Lah kan ada tiga. Gimana ya? Bapak, Putra, versi Roh manusia. Kudus. Iya, Bapak di atas pengawas lah. Oh, mengawas aja dia. Iyalah, Pak. Intinya Bapak Karena tuh gini, terima Pak. beres saja Bilang mungkin. Iya. Bapak terima Karena gini, beres Pak. saja kan. Pak, Terima beres. Iya. Tata surya ini, bumi kita ini secuil, Pak. Jadi Bapak banyak kerjanya, bukan hanya ini aja bumi kita ini apa, secuil. Nih, bumi dibilang lengkap lah, contoh 100 domba-domba, satu hilang. 9 apa 100, Pak? 90 apa 100? 100 itu lengkap, Pak. Oh, Jadi lengkap. satu hilang bumi kita ini 100 dikurang 1 99. Itu kata apanya? Kata perumpamaan. Jadi begini, Pak. Jadi begini, Bunda Karina. Kalau Yesus kan itu palingnya kalau kita lihat tinggi kan, kalau kita lihat cerita pada waktu saat dia naik keledai kan masih diangkat naik. Jadi mungkinlah ketinggian beliau itu sekitar 185 lah atau 109. Orang dulu kan besar tuh, ya kan? Ya, Adam dulu berapa Adam dulu ya, palingnya berapa tinggi kan? Nah, yang saya pikir bagaimana caranya Yesus ini menciptakan matahari yang 106 kali lipat dari besarnya bumi. Kira-kira bagaimana ya? Oke. Ya, Oke, ya, Pak. silakan. Ini matahari Bu ya. 106 kali lipat dari besarnya bumi. Sementara yang menciptakan itu Yesus ya 2 meter lah paling tinggi. Kira-kira bagaimana caranya itu? Silakan. Saya jawab ya, Pak. Iya, silakan. Sebenarnya Yesus itu kan kita bilang itu di versi manusia setelah dia lahir dari Hawa kan, lahir dari si Hawa. Sejujurnya lahir dari si Maria, siapa sih mamanya lupa nih. Dari Maria, dari Bunda Maria. Iya, mamanya. Itu pada saat itu dia tingginya bisalah 2 meter 180 gitu. Ya, orang dulu kan besar, betul. Tapi kan penciptaan sebelum itu loh, Pak. Jangan lupa. Masalah waktu. Itu kan pada saat itu dia masih Tuhan. Dia menciptakan bumi ini masih Tuhan. Itu makanya jangan silap, Bapak. Jadi gini, Pak. Intinya kita manusia ini sekarang, orang-orang di planet lain, tata surya, menonton kehidupan kita ini sekarang yang jatuh ke dalam dosa,
Pertentangannya adalah antara Lucifer memperebutkan bumi ini ke Bapa Yesus, sepertiga masyarakat, sepertiga dari malaikat, sepertiga dari malaikat dari surga kan dibawa sama Lucifer ke bumi ini. Itulah sekarang yang menggoda-goda kita ini supaya kita berbuat jahat. Nah, sekarang apa tujuan Lucifer menggoda kita? Coba pertanyaan dulu, ini aku balik bertanya dulu Pak. Apa kira-kira motifnya Lucifer, tujuan Lucifer supaya manusia cenderung ke dosa, selalu ingin mencuri, selalu berdosa, ada yang korupsi, ada yang gimana. Sekarang kacau Indonesia ini, republik ini. Masalah pemerintahan segala macam. Kira-kira apa? Iya, apa motifnya Lucifer menggoda manusia ini? Karena Lucifer batasnya hanya di bumi ini, nggak ada ke planet lain. Sudah dibatasi Tuhan. Kira-kira apa Pak? Silakan Pak Pastor Loding dijawab. Kedua, apa misi Bapa? Bukan misi Yesus ya. Yesus sebagai anak pelaksana. Apa misi Bapa melakukan ini, menciptakan Lucifer, terjadi pertentangan ini? Dua pertanyaan saya Pak. Coba tolong dijawab. Ya baik Bu. Sebelum saya menjawab, saya mau konsultasi sama Ibu. Ibu tidak ada masalah di rumah kan? Masalah apa? Nggak ada Pak. Oh iya. Apa? Nggak ada penjelasan Ibu tadi saya belum masuk. Bagaimana ini kan di sini juga kan ada kekristenan, ada berapa Kristen di sini. Bagaimana ini Bu? Beda, maksudnya apa Pak? Kan beda. Nggak apa-apa berbeda Pak. Ya ini dulu. Artinya pertanyaan saya tadi itu. Apa pertanyaan Ibu tadi? Coba diulang. Yang pertama tadi, kira-kira apa? Yang kedua, apa misi Bapak membuat? Pertama dulu Bu, pertama dulu baru kedua. Silakan. Yang pertama tadi apa? Makanya itu Bu. Ibu yang mengajukan pertanyaan saja Ibu lupa bagaimana. Begini Bu. Ibu yang mengajukan pertanyaan saya Ibu lupa bagaimana saya mau menjawab Bu. Kenapa beban ini harus dilimpahkan kepada saya, Bu? Intinya begini saja, Bu. Terjadi kekacauan di dunia ini karena penyebabnya Lucifer, betul? Ya. Nah, sekarang begini, Bu. Ini kita berbicara tentang jujur karena Ibu adalah seorang yang jujur dan saya suka itu. Tepuk tangan buat Ibu dulu. Ya. Nah, berarti Ibu ini kan Kristen yang bermerek Advent kan Ibu? Siap. Ya, Ibu beribadah di hari Sabtu kan? Yes. Ya, kalau ada yang Kristen beribadah di hari Minggu berarti itu ikut ajaran Lucifer atau tidak? Oh, saya nggak bisa bilang gitu Pak. Oh, diborong. Karena mereka tidak tahu. Jujur aja nggak apa-apa Bu. Iya itu jujur nggak apa-apa Bu. Silakan. Ibu jujur karena ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Silakan Bu. Biar kita tahu siapa yang Lucifer sesatkan, siapa yang Lucifer selamatkan. Silakan Bu. Oh, pertanyaan pertama tadi. Kira-kira apa untungnya Lucifer menyesatkan kita, membuat kita supaya berdosa? Apa motifnya? Apa tujuannya? Coba. Ibu kira saya ini Lucifer, Ibu tanya sama saya. Ibu ini bagaimana Ibu? Masa Ibu tanya sama saya? Ya, sekarang pertentangan tadi yang membuat permasalahan ini tadinya terjadi di surga dan dia diusir, lalu datanglah ke bumi ini. Pertanda bahwa bumi ini adalah yang termuda, hanya anak kecil dikasih bonbon, bisa diotot-otoi, dirayu-rayu. Itu pertanda bahwa dia datang ke bumi ini, bahwa bumi inilah yang bisa jatuh ke dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Oke? Dan sudah jatuh. Nah, sekarang menyelamatkan yang jatuh itu dengan keturunan si Adam dan Hawa. Karena Tuhan sudah mentitahkan, beranak cicitlah engkau, penuhilah seisi bumi ini. Artinya seisi bumi ini yang suci, tapi karena jatuh ke dalam dosa, dia memakan buah larangan itu, yaitulah Lucifer menjelma ke ular. Nah, kira-kira tujuan dari Lucifer apa? Membuat kita keturunan si Adam dan Hawa ini jadi doyan ke dosa. Suka kali kita berdosa. Ya kan? Saya suka emosi kadang-kadang kalau nggak pas.
Padahal nggak boleh. Kira-kira apa gitu pertanyaan saya, Pak? Kalau ada yang bisa jawab, ya saya merasa puas lah. Artinya kita mengerti dengan diskusi ini. Maaf ya. Izin Bu menjawab Bu ya. Iya boleh, silakan Pak. Selesaikan dulu di Ya, saya menjawabnya berdasarkan cerita Ibu dari awal sampai sini saya menyimak gitu. Tunggu, ini yang noise siapa? Bang Eminius kah? Oh ya, lanjut Bang. Bang Edward. Oh ya. Host, Ya. kamunya disapa dulu host, dari tadi diam tuh host. Iya. Bang Venter, monitor Bang Venter. Selamat pagi ya Bangku. Bang Venter, monitor. Halo Bang, selamat pagi. Iya. Iya pagi Bang. Bang Venter ke gereja ya Bang ya? Ke gereja ya? Iya Bang. Oke, gereja apa Bang? Katolik. Katolik. Oke, lanjut Pak Edward. Oke, izin Bu, saya jawab Bu ya. Siapa? Jadi Lucifer itu membuat kegaduhan begini kan dari awal tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Lucifer ini ada kecemburuan dengan Yesus. Betul ya Bu ya? Ya, benar Pak. Nah itulah yang membuat juga Lucifer itu di bumi ini ya karena melihat bahwa itu ciptaan Yesus dan dia itu cemburu dan saling menghancurkan, dihancurkanlah kerjaan yang baik bagi Yesus tadi. Nah menurut saya Bu itu sesuai dengan apa perkataan Ibu dari awal saya simak, nah saya simpulkanlah dari pertanyaan dari dari penjelasan Ibu itulah menurut saya jawabannya Bu dari pertanyaan Ibu. Makasih Bu. Iya, tadi pertanyaan saya Pak. Kira-kira apa tujuan Lucifer membuat kekacauan ini setelah di bumi ini ya? Bukan waktu di sorga kan udah jelas bahwa dia kecemburuan. Nah setelah cemburu dia salah tingkah dan diusir, dia bawa sepertiga masanya yaitu malaikat-malaikat ke bumi ini. Kira-kira di bumi ini apa tujuan dia membuat sekarang ini kan manusia cenderung ke dosa, udah lebih mudah kita melakukan dosa daripada yang baik. Kira-kira itu kan pengaruh Lucifer. Nah, di diri kita ini berdosa baik. Sampai Tuhan bilang 77 kali engkau jatuh, 77 kali engkau bangkit. Nah, artinya kita sebaiknya jangan melakukan dosa. Dan kita ditimbang, mana lebih berat dosanya, ikut Lucifer ke neraka. Kalau yang baik, ikut Tuhan ke surga. Kira-kira gitu ya, simpelnya ya. Tapi apa tujuan Lucifer yang utama menggoda manusia ini supaya jatuh ke dalam dosa? Kira-kira apa Pak? Nah itulah tadi Pak Bu, dia itu akan balas dendam karena sakit hati. Nggak itu Pak. Balas dendam nggak ada hasil. Setelah didendamkan apa? Kayaknya dendam aja nggak cukup Pak. Bukan, maksudnya gini, karena Yesus juga di Alkitab kita yang udah kita baca bahwa di mana ada didirikannya rumah Tuhan, di situ juga didirikanlah rumahnya setan. Mana rumah setan Pak? Enggak, itu maksudnya jadi di mana ada ini menarik juga. Menarik ini. Masih jauh jawaban Pak. Sebentar Bu Karina, biar dijelaskan dulu Pak Edward tentang rumah setan itu loh. Jadi dapat poinnya. Silakan Pak Edward. Apa yang dimaksud rumah setan? Silakan. Menarik ini, silakan. Maksudnya tadi Pak, ya. Maksudnya tadi yang saya bilang rumah setan itu, contohnya begini Pak. Di dalam firman Tuhan apa yang kami pahami bahwa Tuhan itulah diperingatin. Ini saya udah tunjukkan jalan yang benar.
kepada kalian, tapi berjaga-jagalah. Nah, berjaga-jaga karena ada nanti itu tadi, entah dari Lucifer, entah dari mana, ya kurang tahu istilahnya. Soalnya Lucifer ini belum pernah saya baca sebenarnya di Alkitab ini. Jadi penasaran aja sama ibu ini kan, biar nama-nama ilmu. Ya, itu aja sih Bu kalau menurut Mau saya. tahu nggak siapa Lucifer, Bang? Kita buka malam ini. Ya mau tahu Pak. Mau tahu. Bintang Timur, Bintang Timur. Nah, itu silakan Pastor Bodin. Ya, oke. Lucifer ini kan yang melawan Allah di surga. Ya, sabar. Saya satu device juga bisa nih Pak Pastor Lodin ya. Oke, biar. Bintang Timur. Ya. Ya itu tadi, Pak, belum ada yang terjawab saya rasa Ya, itu. sabar dulu, Bu, sabar. Sabar Bu, kita buka dulu ya. Bentar. Ini. Tapi kalau tentang Yesus yang di Wahyu itu beda ya. Nih ya. Ini ya Bintang Timur ya. Di Alkitab. Iya. Di Alkitab di bahasa Inggris yang ada tulisan Lucifer. Ya, ini. Di Alkitab Indonesia nggak ada. Ini Bu. Nih. Salah satu gelar Tuhan Yesus. Nah, metaforanya Kok Lucifer? Coba. Ini menarik ini. Coba digeser sedikit. Ya. Beda itu. Salah satu gelar. Wah, Tuhan Yesus. soalan baru ini. Metafora Sibilos. Ini kalau memang apa ya dihapus saja nih Alkitab Sabda kan? Nggak ada di Alkitab, nggak ada ditulis apa Pak? Nggak ada ditulis di Alkitab Lucifer. Yang ada nama Lucifer itu ada di bahasa Inggris, Alkitab bahasa Inggris. Iya, Lucifer itu bintang timur kan Ibu? Ya. Ini bintang timur atau bintang barat Bu? Nggak usah gitu Pak. Bukan, ini kan bintang. Nggak. Ini kan Saya bintang pastikan timur. itu salah. Oh salah. Berarti ini salah. Begini. Salah. Mungkin kita urut dulu. Coba kita mulai dari Yesaya. Yesaya 14:2 kalau tidak salah ya. Kita buka dulu. Kita cari siapa sebenarnya sih bintang timur ini kan? Nah, ini kan edukasi enak gitu Pak Edward ya. Betul. Betul Pak, betul. Yesaya. Ini Yesaya berapa Bang? Yesaya 14:12 kalau nggak salah. Kalau nggak 14:12. salah gitu ya. Nah, ya ini sebelumnya ini Yesaya ini karena yang baca saya. Kalau baca kamu, kamu. Ya. Karena ini yang baca saya. Baca dari 11 Pak. Coba dibaca dari 11. Wah, ada wahnya nih. Ya. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Itu kan? Ada bintang timur? Oke, coba buka di Matius 2, coba. Matius 2. Matius 2 nomor 2 kalau tidak salah. Jangan cocokologi ya. Tidak. Enggak, ini bintang timur kan? Nah ini. Dan bertanya-tanya, kamu nanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya jatuh di timur. Berarti bintang timur. Sabar. Dulu. Sabar. Ya. Terus Dan kami datang untuk menyembah dia. Nah. Yes. Ya. Siapa yang mau menyembah bintang timur? Oke, tunggu Pak. Kelirunya di situ tahu. Bintang timur itu untuk gelar kepada Lucifer. Bintang timur yang dimaksud di sini adalah di sebelah timur, di sebelah barat. Ya, saya di timur, Bu. Timur ya di timur, masa di barat? Ya, Tuhan. Iya, saya di timur, Bu. Saya di timur. Saya di timur, Bu. Timur di barat gimana sih Bu ini? Betul. Ya bintang timur berarti di timur, Bu. Masa bintang timur di barat? Tapi salah alamat bintang itu berarti. Ini saya naik darah sedikit. Oh, naik darah. Sabar, Bu, sabar. Bukan menunjukkan bahwa dia itu timur dan barat dan selatan. Berarti bintang timur barat selatan itu, Bu.
No. No, untuk Lucifer, nama Lucifer itu bintang timur itu bukan menunjukkan timur barat selatan. Kalau Yesus ini di bintang timur, emang sebelah timur ada bintang. Memang saya di timur ini ada bintang di sini. Ya wes, udah jelas ya. Jangan salah arti. Oke, buka dulu di Wahyu 22 deh. Iya. Biar dapat poinnya. Iya, Wahyu 22 lah. Wahyu berapa? 22. 16 kalau nggak salah 16. 16 ya. Nah, ini poinnya di sini. Wah, jam berapa nih? Ini. Ya. Wahyu 22 nomor 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu. Yes. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur. Iya. Nih, saya jawab nih. Itu menjelaskan bintang timur tadi yang di sebelah timur. Bukan Lucifer. Di timur, Ibu. Masa bintang timur di sebelah barat, itu bintang barat. Bagaimana Ibu bintang? Udah. Jadi gini Pak. Gini, ya. Ya, bintang timur berarti di sebelah timur, Bu. Kalau di barat selatan itu bintang barat, bintang Harus selatan. Bapak bedakan. Timur, barat, selatan itu artinya masalah tempat. Tapi kalau si bintang timur yang Lucifer bukan membedakan barat, timur, selatan, tidak ada di situ, karena itu di sorga itu gelarnya. Di sini Yesus mengaku dia apa, Bu? Hah? Yesus mengaku dia apa? Kan tadi kan bintang timur itu mengartikan ini di Bethlehem. Di Bethlehem, iya di Bethlehem itu, disitulah bintang timur. Di sebelah timur dari bintang. Di daerah Bagaimana Ibu? Ya udah, itu artinya ke situ jelas, sudah pasti jelas. Iya. Bahwa Oke, pasti jelas Yesus bintang timur ya? Jelas ya? Bukan. Lagi di sabda, Bukan. lagi di sabda. Oke, Yesus dia lahir bintang di sebelah timur. timur. Jadi dibilang begitu. Lagi di sebelah timur. Nah, tetapi Bang Tuan dan Guru dan Bang Host, tapi di sini jelas salah satu gelar, dengar dulu Ibu. Salah satu gelar Tuhan Yesus bintang timur ini salah satu gelar Tuhan Yesus. Metaforanya? Ya, serius ini? Ini salah. Coba yang di bawahnya itu apa? Itu di bawahnya Metafora. Yang enggak di bawahnya lagi, bintang timur apa di bawahnya itu? Ah, itu. Nama lain adalah Lucifer. Nah, Lucifer berarti betul. Ya, Ini salah nih ucapannya nih. Pak, dengar ya. Dengar ku jelaskan ya. Ku jelaskan. Iya. Inilah juga mengkabur-kaburkan, ini salah satu cara dari Lucifer. Mengkabur-kaburkan dia bintang timur, membuat Yesus lahir karena di sebelah timur, dibilanglah dia jadi dia lahirnya di sebelah barat, Bu. Bintangnya dari timur. Gimana sih Ibu ini? Makanya Majus. Ya itulah Pak. Makanya saya bilang ini salah satu cara si Lucifer mengabur-ngaburkan ini. Jadi pertanyaanku tadi, kalau kalian dapat itu pertanyaanku tadi, itu sudah pasti Lucifer itu sangat bertentangan dengan Yesus. Udah. Kok sama-sama bintang timur kok? Ya itulah Lucifer itu kerjaannya itu. Kita aja ini kabur-kaburkan ini. Berarti ini Bang Polopo, LI ini Lucifer ini. Iya. Soalnya berarti dari tadi kita diskusi sama Ibu, malam ini kita mendapat poin berarti Yesus itu adalah Lucifer. Salah. Ya? Salah. Kalau di Wahyu tadi, di Wahyu. Salah. Makanya Pak Nois, Pak. Dibuka dulu itu chargeranmu. Dibuka dulu chargerannya.
Jadi begini Pak Pastrodi, kan tadi dibuka bintang timur Yesus, bintang timur juga Lucifer. Jangan-jangan yang mana bintang timur yang ini? Yang benar gitu loh. Itu dikabur-kaburkan si Lucifer itu salah satu cara. Bahwa yang mana bintang timur beneran? Loh, Lucifer apa Yesus? Ngapain tadi? Pak, ngapain kita bahas tadi masalah pertentangan di sorga antara Lucifer dan Yesus? Kok disamakan hanya tulisan manusia yang sekarang ini? Disamakan Yesus jadi Lucifer? Aneh kan? Siapa yang samakan? Bukan data yang berbicara. Data apa itu? Tadi Alkitab Sabda. Ibu yang membawa narasi bahwa bintang timur yang mengacaukan. Kita buka narasinya, ternyata bintang timur itu adalah Lucifer, salah satu gelar Tuhan Yesus. Benar Ibu, yang ditunjukkan. Begini Bang, begini kalau mau coba buka Abang tadi di sabdanya di Wahyu tadi. Coba nanti lihat strike songnya, strong numbernya itu loh. Jadi teman-teman Kristen ini sebenarnya harus belajar ya cara membaca Bible itu. Iya, sebenarnya juga saya sudah baca itu Pak. Wahyu 22:16. Ya, coba buka Wahyu 22:16. Kok ada yang bilang saya kaget? Enggak kaget saya. Iya, sabar. Iya, sabar. Ibu Karyana, emang arahnya ke situ, emang pengertiannya ke situ, emang. Ya sudah, kalau ke situ. Lobet juga ini. Ya, coba bisa Pastor Loading dibuka di sabda paralel gitu loh. Kita cari di situ ya di bintang timur itu. Klik di situ nomornya Bang. Nanti dia muncul itu. Ya bentar, error ini karena bintang timur HP saya nih. Bentar, bentar. Ini komen-komen sisi sampah pandangan ngapain? yang lain. Komen-komen sampah ngapain? Ya nggak usah diperhatiin lah yang namanya netizen Bu ya. Jadi mau nggak mau memang harus diakui karena Yesus sendiri berkata, akulah putra Daud, bintang timur, ya kan? Nah kita buka ilustrasi, ternyata bintang timur itu metafora iblis yang jatuh ke dunia, merujuk kepada Yesaya tadi. Dari sisi pandang yang lain, tapi kalau dari sisi pandang yang bagaimananya, ya ini mengambil dari tunas Daud di sini kan? Ya, dari tunas Daud, 14 keturunan lahir dari Maria. 14 keturunan bahaya dari lagi Daud. kalau mau lari ke situ Bu, berarti Yesus punya keturunan, bahaya. Iya, ada beberapa pandangan di sini. 14 keturunan dari Daud lahirlah melalui Maria. Itu Pak. Nanti bisa saya hitung itu siapa. Si A dari keturunan Daud ke si ini, ke si ini, ke si ini, ke si ini dihitung. Dan itu maaf ya nanti jadi salah lagi. Yesus lahir dari orang yang berdosa. Bukan orang yang sempurna. Itu. HP saya jadi lobet ulang nih. Yesus lahir dari orang berdosa. Jadi Bapak pikir manusia ini nggak berdosa semua? Berarti Yesus berdosa. Ada yang sempurna. Berarti Yesus berdosa. Kalau Yesus berdosa, kita tidak ada jalan ke surga. Udah mati semua. Terus ibu bilang Yesus lahir dari orang berdosa. Itu tadi Pak. Gini Pak, aku jelaskan dulu ya pertanyaanku yang pertama tadi ya. Kira-kira ini walaupun menurut kalian nggak masuk akal, tapi inilah yang sebenarnya. Kira-kira apa tujuan Lucifer menggoda manusia? Nih ya. Ya itu jawabannya, menggoda manusia. Sudah. Iya, untuk apa? Menggoda manusia. Untungnya? Apa untungnya? Ya tanya sama Lucifer Bu. Untungnya belum kan? Ibu Karyana, manusia nggak perlu digoda karena manusia sudah tersesat oleh akal pikiran sendiri kan. Ya. Masalah. Jadi menurut Bapak, apakah kita yang tersesat ini tidak ada solusi? Tidak ada pengharapan? Solusinya ya itu dari Yesus, dari pengajaran Yesus. Nah, Yesus. untuk itulah Pak, begini Pak. Untuk siapa yang mengikut kebenarannya di dalam yang menurut hukum dan mengikut Yesus, itulah yang pantas ke surga. Versi kita ya. Nah, Lucifer tujuannya apa? Karena
upah dari dosa adalah maut. Kelak kemudian Lucifer lah yang terlama 144 hari di neraka. 144 hari itu tertulis di Alkitab. Terlama 144 hari tidak mati. Dia dibakar di neraka. Nah, tujuan Lucifer apa? Contoh nih saya, Karyana nih. Dosa aku selama hidupku, misal ada 60. Ternyata 60 itu kemana? Dosa saya itu 60 itu, ya kan? Tujuan Lucifer menggoda saya supaya dosaku ku tanggung sendiri di neraka. Nah, yang 60 itu terbakar laku mungkin 3 hari lah itu. Kalau bayi-bayi, tapi nanti pertentangan lagi nih sama siapa tuh, si Nora. Bayi katanya ke surga langsung. Nanti ya, itu bahasan lain. Kalau saya mungkin 3 hari di neraka langsung mati, ya kan? Sesuai dengan setimpal dengan apa perbuatan dia begitu lama. Itulah tujuan Lucifer, supaya dosa itu sama saya. Nah, kalau saya menerima Yesus dan saya turun hukum, saya diponis ke surga, dosa saya itu kemana? Ya ke dia, ke Lucifer. Masuk si Lucifer supaya yang 60 itu sama aku, ya aku mati-matian digoda supaya aku berarti jatuh ke neraka. Berarti dosa orang Kristen ini bukan Yesus yang tanggung kan, Lucifer kan? Lucifer ya? Ya iya dong. Oh, berarti yang disalib Lucifer. Enggak seperti itu pandangan. Oh benar. Ada bahwa pikir dulu baru tantang, baru ketawain. Ini benar. Ini kan yang akan datang loh. Yesus kan menanggung dosa manusia yang lalu-lalu. Ini masa yang akan datang. Coba kita urut tadi. Coba kita urut Bu Karina. Jadi dosa Bu Karina ini dikasih ke Lucifer, betul? Yang menebusnya Lucifer kan? Ya, bukan menebus, hukumannya untuk dia. Tapi hukumannya Yesus untuk dia. Nah, tujuan Yesus disalib ini supaya apa? Contoh gini Pak, ini belum sampai saya selesai. Oh, belum sampai. Selesai dulu lah. Lalu Lucifer dihukum dosa saya 60 ke dia. Lalu Yesus bilang kemana? Karyana nih, timbangi dulu. 60 dosanya. Udah dikasih ke apa? Ya, untuk itu aku datang karena aku sudah menebus dia. Silakan masuk ke surga. Ini kata simpelnya dan sederhananya. Untuk Karyana aku datang. Gitu Yesus bilang, darahku tertumpah untuknya. Semua one by one manusia digitui sama Yesus. Siapa-siapa sih ditimbang terlalu berat dosanya dibanding yang baiknya. Ya, maaf. Dia pro ke Lucifer. Dibakar bersama-sama. Termasuk mamanya juga. Maria. Mama siapa? Mamanya Yesus, Maria. Mama Yesus kan suci. Katanya semua manusia berdosa. Bagaimana? Maksudku mama si Maria ini ku bilang suci enggak, tetap berdosa. Tapi artinya gini. Gimana? Maria ini dialah diantara manusia perempuan yang sedikit dosanya gitulah. Oh, sedikit dosanya. Iya, sedikit. Tapi ada kan? Ada dosa dia kan walaupun sedikit kan? Pastilah dia dicubit mamanya pasti. Aduh, kan gitu kan. Oh, dia dicubit. Oh, berarti dulu Yesus nakal dong. Kan dicubit. Masa anak tidak nakal kita cubit? Nah, Yesus katanya, Yesus tahu nggak? Dia ada di situ suatu daerah kan, rumah ada tempat mesum lah, ini segala macam lah. Dahulu juga udah ada seperti itu. Yesus dia 1 kilometer belok dia dari sana supaya nggak lewat dari situ, karena jauh kan dari segala pencobaan. Itu salah satu. Dia lewatin Bu, nggak belok dia. Bukan, dia belok dia tempat lain supaya nggak melewati kampung itu. Jadi aduh, maaf nih Bu ya. Berarti Yesus ini jalannya belok-belok ya Bu ya, tidak lurus ya? Itu versi manusia begitulah, rendah kali pengetahuan seperti itu, rendah kali, iya. Belok-belok jadinya. Bu. Yesus datang untuk orang benar atau orang yang berdosa?
Orang berdosa. Iya. Kalau Yesus datang untuk orang berdosa, tentu dia berbaur dengan orang yang berdosa. Pasti dia mampir. Gimana sih Bu Karina ini? Jadi gini Pak, kalau Yesus datang untuk orang benar, berarti nggak ada pertentangan. Ini kan karena merebut kita dari Lucifer. Jadi dia harus berbadan manusia dan memberitahu Injil. Wahai manusia. Ibu, boleh bicara sebentar? Nggak perlu menyalahkan Lucifer. Kita sejak lahirnya saja kita nggak tahu akal pikir yang benar kan? Nggak tahu jalan yang benar. Kalau kita tidak memahami tentang pengajaran, sebuah pengajaran dari Kristus. Karena pengajaran dari Kristus adalah jalan keselamatan yang mengubah pola pikir kita. Nah, jadi yang menjadikan kita nggak arah pikirnya nggak ke dunia, tetapi ke atas gitu. Ya, vertikal. Oke. Saya tanya dulu kepada Bapak. Pertanyaan kedua belum dijawab tadi ya. Yang pertama tadi udah clear ya, tujuan Lucifer supaya dosa kita sendiri yang nanggung, nggak dijatuhkan ke dia. Nah, itu. Karena kita semua sudah berdosa. Kita semua punya deposit untuk dosa. Deposit kita itu jatuh ke Lucifer semua karena kita diselamatkan sama Tuhan. Itu tujuan Lucifer, memperbanyak teman-temannya supaya tanggung sendiri masing-masing. Boleh saya jelaskan? Ya, boleh saya jelaskan. Benar teman-teman. Jadi boleh saya jelaskan tentang penyelamatan teman-teman Kristen di dalam Yesus. Ini sabar dulu Pak Emel. Jadi betul, saudara kita Kristen ini nanti diserahkan kepada Lucifer. Ini ayatnya loh. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada. Nah, nanti diserahkan. Kalian ini harus diserahkan ke sini. Itu tertulis di mana, Pak? 1 Korintus 5. Coba. Jangan sepenggal-sepenggal lah, letter-lek. Coba baca dulu ini. Datang medanku keluar. Orang itu harus, ini orang itu kan Kristen nih, harus kita serahkan ke dalam nama Tuhan Yesus kepada Lucifer sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Itu Pak. Jadi kata-kata Alkitab ini bisa pengertiannya apa? Ibarat pedang bermata dua. Pedang bermata dua, Pak. Kalau kita mengartikan ke belok kiri, belok kanan, bisa. Tapi kalau kita mengimani dari Tuhan, tidak seperti itu pengertiannya, Pak. Itu. Jadi, ini, Pak. Isi Alkitab ini ada 4 macam. Arti sebenarnya, arti perumpamaan, arti nubuatan, arti perumpamaan tadi saya bilang. Simbol. Jadi 4 arti ini nggak bisa Bapak artikan kalau nggak orang Kristen itu sendiri. Artikan simbol-simbol nubuatan masih akan datang. Ya mungkin Bapak arti yang sebenarnya lah. Mana bisa? Harus melalui Roh Kudus. Itu Pak. Roh Kudus yang mengajari. Nggak bisa. Ada nabi yang khusus untuk menerangkan Alkitab ini. Karena ini bermata dua. Bisa belok. Itu aja tadi Bapak bilang belok-belok tuh apa? Tuhan Yesus. Ya kan? Padahal dia menghindar. Gitu loh. Itu aja Pak kira-kira. Oke? Kurasa kita tutup lah ini sudah jam 3. Kapan-kapan kita jumpa lagi di Komal ini Pak. Halo? Merdeka. Saya benci Lucifer loh, bukan Ibu Lucifer. Aduh. Jadi bengong pun kami ini mendengar Ibu. Ini penontonnya 1,5, 1,5 ya. Iya Bu. Tapi menarik loh. Ya, menarik Bu Karina ya. Banyak lagi Pak yang perlu kita bahas. Banyak sekali. Kapan-kapan undang saya. Kalau diingatkan mungkin masuk. Saya nggak tahu ini. Follow ya teman-teman ya. Bu Karina ini sangat edukatif loh.
Sangat edukatif ya. Ya di follow ya teman-teman ya. Bu Karina ini ya luar biasa pengetahuan beliau ya. Saya di gereja saya yang terbodoh Pak. Ibu Karyana jangan, ini Bu. dari mana? Dari Advent ya? Iya Pak, iya. Jadi terima kasih Pak kesempatan ini. Saya senang dengan apa ini, dan Bapak juga jangan tersinggung dengan kata-kata saya agak keras sedikit. Mohon dimaafkan ya Pak ya. Iya, makasih Bu ya. Saya mau ajak Ibu Karina ke restoran besok, tapi nggak makan daging, nggak makan apa, jadi susah juga. Saya mau ajak gimana? Iya Pak, saya vegetarian Pak. Itu makanya. Ya gimana lah Pak. Atau begini Bu, mungkin Bu apa bisa menjelaskan satu ayat dulu Bu sebelum turun ya. Ini buat edukasi Bu. Di Yesaya 28 Bu ya, saya agak bingung ini artinya apa ini Bu? Yesaya 28 ini Bu. Bisa dibaca Bu di layar? Izin. Apa maksudnya ya? Oke, saya baca ya. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu. Siapa? Di mana tadi nih? Saya ambil Yesaya 28, Yesaya 28:13. Tunggu, Pak. Iya, silakan. Saya agak bingung ini firman apa maksudnya ini? Iya. Ini harus bisa kita bedakan arti yang sebenarnya atau perumpamaan atau simbol ya. Nah, iya, silakan Bu. Maka mereka akan mendengarkan firman Tuhan yang begini, harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu, tambah ini, tambah itu, supaya dalam berjalan mereka jatuh telentang sehingga luka, tertangkap dan tertawan. Nah ini Pak, kadang-kadang kita harus baca satu pasal ini, kemana pengertiannya. Iya, silakan. Apakah ini artinya sebenarnya bukan satu pasal ini, satu perikop, mulai dari awal sampai ini, ya, baru kita tahu pengertian. Karena ini bisa aja kata-kata penjahat yang diadopsi di Alkitab ini. Contoh, ini kata-kata si Jonathan. Oh, si Jonathan itu mengambil mamanya, ya kan? Istri si Daud, ya istri siapa diambilnya? Siapa yang istrinya banyak itu? Si Samuelnya siapa? Raja apa itu? Sampai mamanya pun diberi. Itu kata-kata itu ada tertulis di situ. Bukan berarti kita mengimani yang ada tertulis di situ, Pak. Jadi saya kalau baca ini di mana nanti di suatu saat saya jelaskan apa pengertian ini. Iya. Nah ini mungkin ini kata-kata seseorang yang menghujat Tuhan. Inilah kata-kata orang Lewi contoh. Begini. Apakah ini kita jadi kutip? Nggak bisa. Gitu. Nanti saya baca jadi belum bisa dijawab ini Bu ya. Nggak bisa Pak. Saya nanya ke beberapa pastor, romo bahkan pendeta, dia juga bingung gitu loh. Harus ini, harus itu, mesti begini, mesti begitu. Tambah ini, tambah itu. Aku begini, engkau begitu. Iya, bingung juga ini. Apa maksudnya gitu loh. Kan? Yesaya 29 tadi ya? Iya Bu, Yesaya 28. 13, iya. Tapi ini buat PR Bu ya. Iya, gitu ya. Oke Pak, nanti saya ini ya Pak ya. Pertemuan pelayanan selanjutnya kita bisa bahas ini ya. Siap. Jadi ini kayak lagunya Bruni nih. Aku itu, begini, Pak. Mohon maaf. Begitu. Mohon maaf Pak. Saja. Silakan Bu. Memang kami orang Kristen mengimani harus Roh Kudus yang mengajari. Kalau melalui dengan pengertian kita sendiri tidak akan mengerti. Karena Alkitab adalah sumber dari semua kebenaran menurut orang Kristen. Itu Pak pemahaman kami. Iya. Kalau kita mengikuti Bible itu sendiri kan begitu, ya kan? Ya. Oke, ketika Yesus berkata, aku hanya diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel, kita ikutin. Berarti Yesus hanya kepada orang. Nah, itu juga saya jelaskan nanti Pak. Saya jelaskan. Nanti di pertemuan nanti ya. Gitu. Karena gini Pak. Gini. Nah, sebenarnya sangat mudah Pak mengurutkan. Coba ingat dulu
air bah. Air bah berapa situ? 8 orang yang selamat kan? Itulah bumi kita yang sekarang. Hem, bapaknya, mamanya, Sem, Ham, Jafet dan istri. Ya kan? 3 anak, 1 bapak dengan istri, berarti 4 perempuan, 4 laki-laki. Itulah keturunannya, itulah kita sekarang. Gak ada yang lain. Sejak terjadi air bah. Oke, kita ini Indonesia itu keturunan siapa? Kita harus tahu urutkan yang dari yang 3 anaknya itu. Adam. Kok Adam lagi? Inilah kadang-kadang makanya keliru. Oh, Adam itu air bah itu Pak jauh sebelum Adam. Oh, setelah air bah dulu baru Adam. Iya dong. Gini. Bukan. Iya. Adam dan Hawa diciptakan pertama kali. Lahirlah si Kain dan si Habel, turun temurun beranak pinak. Rupanya dosa mereka bertumpuk-tumpuk sampai ke langit. Datanglah Tuhan, dibuatlah air bah. Itulah Nabi Nuh berkhotbah, wahai manusia, masuklah ke ini. Orang gila itu, orang gila. Orang gila katanya. Ternyata yang selamat hanya 8 orang. 8 orang itu siapa? Itu terlihat semua suku mana? Disitulah orang keturunan dari si Set. Si Setlah lahir Abraham. Abraham adalah neneknya Israel, opungnya Israel. Abraham melahirkan Israel, keturunannya lah semua itu. Di luar itu semua Palestina, tukang perang ini tidak ada, Pak. Kita ini semua keturunan dari Abraham. Itulah bangsa pilihan dari Tuhan. Di luar itu orang Palestina, orang yang lain-lain, semua itu kafir. Jadi istilah orang Kristen itu kafir adalah di luar Israel. Jadi Abraham ini orang Israel. Ya iyalah, opungnya Israel, Abraham itu Pak. Abraham kan Israel kan belum ada waktu Abraham ada. Memang, tapi 4 keturunan dari Abraham. Si Set baru keturunan ada nanti di Alkitab. Kayak ini. Barulah. Enggak. Duluan mana Israel dengan Abraham? Abraham lah duluan, Pak. Terus dari mana Abraham orang Israel? Abraham itu opungnya orang Israel. Keturunan dari Abraham. Kenapa bilang orang Abraham? Dia adalah Abraham itulah adalah orang pertama. Orang yang pertama percaya kepada Tuhan. Tuh. Dan dialah yang keturunan dialah Israel. Dari 12 suku Ayub. Yakub gitu, Pak. Nah, itu makanya Yesus mengatakan Israel selalu Israel gitu, Pak. Bukan Israel pembangkang sekarang. Itu secara badani, secara rohani kita ini orang Rusia juga, orang Palestina, orang mana juga ada di Alkitab dibilang bukan berarti aku katakan hanya selamat kepada. Jadi nanti dari segala bangsa, suku, bahasa dan ini akan selamat ke surga. Nah, ada 3 jenis yang selamat ke surga, Pak. Ya, 3 jenis. 1, domba yang hilang. 2, yaitu domba yang hilang itu dia tahu hilang nggak, tahu pulang tapi nggak pulang dia. Kalau yang kedua, domba yang hilang